alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiga'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa almina at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa tahlana futuhal arifin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihi wa ja'alna wajihan fi dini wa dunya akhirah minal muqarrabin ya kasran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'a bila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Masih melanjutkan tentang ulama-ulama yang memperbolehkan menghisap rokok. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah fa qala inna tukhanal masyhura la yahrumu syurbu kama qad dzukira summa yaqulu akhiral kitabi ali ajhuri safiyul qulubi ja'ala ba'dul ulama'i qawla bi tahrimi minal wara'il aula ila akhiril manzumah. Faqala Faqala maka berkatalah Syekh Ali Al-Ajhuri, inna tukhana bahwa sesungguhnya rokok al-masyhura yang sudah masyhur la yahrumu tidaklah haram asyurbu menghisapnya kama qad dzikira sebagaimana keterangan yang telah disebutkan. Summa yaqul lalu kemudian beliau Syekh Ali Al-Ajhuri berkata akhiral kitabi di akhir kitabnya Ali Al-Ajhuri Safiyul Qulub yang dilakabi yang dijuluki dengan Safiyul Qulub. Safi itu artinya yang bening hatinya. Atau kenapa ja'ala ba'dul ulama sebagian ulama menjadikan kaulan sebuah pendapat bitahrimin dengan menghukumin haramnya menghisap rokok minal wara'i karena sebab sikap dirai, sikap berhati-hati. Al-aula itu lebih utama. Mengharamkan rokok itu dikarenakan sikap kehati-hatian itu lebih utama. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Akan tetapi pendapat ini waraddahu Al-Aidz bin Salam. Pendapat ini ditolak oleh Syekh Izzuddin bin Salam. Fattatoha maka jelaslah makna minal kalami daripada pendapat yang tadi disebutkan laisa minal harami syurbuhu bahwasanya menghisap rokok itu tidaklah haram lima bagi orang la yughayyibu yang tidak sampai menimbulkan kehilangan atau menghilangkan al-aqla akal kama taqaddama sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dahulu. Bizatihi karena zatnya bittifaqil arba'i dengan kesepakatan empat mazhab ulama empat mazhab mazhab al-arba'i al-mazahib ya, dengan kesepakatan ulama empat mazhab. Wakun dan jadilah engkau lizal qauli pada pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya rokok itu tidak haram selama tidak menimbulkan efek samping menghilangkan akal atau memudaratkan badan. Wa'i ya, jadilah engkau dengan pendapat ini wa'i menjaga, memperhatikan, mengingat dan menghafal. Sarahnya
Waqala maka berkata Syekh Ali Al-Ansyuri, inna tukhana bahwa sesungguhnya rokok al-masyhuro yang sudah masyhur, lafaz al-masyhuro wal alif lil itlaq. Alif pada lafaz al-masyhuro itu tujuannya lil itlaq, untuk memanjangkan suara. Asalnya kan inna tukhana al-masyhuro, inna tukhana al-masyhuro tanpa ada alif. Tapi karena berhubung dalam bentuk manzumah, maka dibubuhi alif untuk memanjangkan syair, jadi menyesuaikan notnya. Rokok itu la yahrumu, tidaklah haram, asyurbu menghisapnya, kama sebagaimana keterangan qad zikra yang telah disebutkan sebelumnya. Ai'ani haitsulam yakun mughiban lil akli wala mudhiran lil jasad. Haramnya tadi selama tidak menimbulkan faktor eksternal, tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti menghilangkan akal atau membahayakan tubuh. Summa yaqulu, lalu kemudian berkata, akhirul kitab, di akhir kitabnya, yaitu kitab Ghayatul Bayan al-mazkur yang telah disebutkan di minggu kemarin pembahasannya. Siapa yang menyebutkan? Aliyul Adhuri, yaitu Syekh Ali Al-Adhuri Safiyul Qulub. Waqad ja'ala, beliau menyebutkan sungguh telah menjadikan ba'dul ulama, sebagian ulama, qaulan pendapat, sama qaulan ini alifuhu lil itlaq, alifnya juga lil itlaq ya. Sama seperti al-masyhura, asalnya qaula tanpa ada alif. Bi tahrimin minal wara'i, sebagian ulama berpendapat menghukumi haram minal wara'i karena sebab kehati-hatian. Jadi menghukumi haram ini karena sikap kehati-hatian. Al-aula, dan itu lebih utama. Akan tetapi pendapat sebagian ulama ini yang menyatakan bahwasannya haramnya karena sikap warok ini tadi, ini raddahu, ditolak al-alamu al-izzu bin Abdissalam oleh al-alim wal-alama, nama lengkap beliau tu Syekh Izzuddin bin Abdissalam bin Abdul Qasim bin Hasan As-Sulami Asy-Syafi'i, yang mana beliau ini wafat di tahun 660 Hijriah. Ya, termasuk ulama fikih terkemuka mazhab Syafi'i ya, Syekh Izzuddin bin Salam. Beliau mengatakan apa? Haitsu qala, beliau berpendapat wala tawarra, tidak bisa dianggap sebagai sikap warok, sebagai sikap kehati-hatian fi dinillahi, di dalam agama Allah, ayyakula, bila mana seseorang berkata fihi, pada agama Allah, ghairu ma huwa hukmullah, yang mana perkataannya itu bukan termasuk daripada hukum Allah, tidak berlandaskan sesuai dengan hukum syariat, tidak berlandaskan dalil yang konkret. Tidak baca dia mengatakan bahwasanya dia bersikap tabaruk, bersikap warok, kalau seandainya dia ngomongkan tanpa dalil yang sesuai dengan apa syariat. Kaza, demikianlah keterangan ini afadahu, yang mana keterangan ini yang telah diambil faedahnya oleh As-Samarani, yaitu Syekh Ahmad Dahlan Semarang, gurunya Syekh Isa. Fattadoha, maka jelas al-makna minal kalami, daripada uraian pendapat-pendapat ya, kalam-kalamnya ulama al-mazkur yang telah disebutkan, annahu, bahwasanya rokok laisa minal harami syurbuhu, bahwasanya tidaklah haram menghisap rokok bagi seseorang, aisaksu lima la yughayyibu al-aqla, selama tidak menimbulkan efek samping menghilangkan akalnya. Minat dukhani, daripada rokok yang dihisap, kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang terdahulu, bayanhu, penjelasannya. Lizatihi, haram lizatnya, bittifaqil arba'il mazahib, dengan kesepakatan ulama mazhab, 4 ulama mazhab. Wakun, dan hendaknya engkau
ya. Iza qaulin pada pendapat ini wa'i menjaga, memperhatikan, hafizon ya, mengingat dan mengetahui. Tapi ini bukan kesimpulan akhir. Kan yang pertama si Aisan jelaskan hurmah li zatihi, haram karena zatnya. Dan ulama yang kedua ngatakan apa mubah li zatihi. Haroma haram bila mana apa li aridin adanya faktor eksternal atau adanya efek samping bisa haram. Boleh tapi bisa jadi haram bila mana ada efek samping, yaitu menghilangkan akal atau memudaratkan tubuh. Ini bukan kesimpulan akhir. Nah, kesimpulan yang terakhir yang macam ini. Wal mu'tamadu annahu makruhun kama yaqulul bajuril afqahu bal zaka qad ya'tarihil wujub ila akhir mansumah. Wal mu'tamad, adapun pendapat yang mu'tamad. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ada istilah mu'tamad, mustamad itu pendapat yang paling tinggi, pendapat yang paling unggul, pendapat yang paling kuat. Namanya istilahnya dalam dunia fikih itu mu'tamad. Pendapat yang paling kuat, paling unggul, paling tinggi annahu bahwasanya menghisap rokok makruhun, hukumnya makruh. Berarti apa? Kalau dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau mubah dilakukan laju, tidak dilakukan laju sama baik. Kalau haram dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Qaul mu'tamad, qaul yang paling disepakati, paling unggul, pendapat yang paling kuat itu bahwasanya menghisap rokok adalah makruh. Nah, ini kesimpulan akhir. Kama yaqulu al-Bajuri, sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh Imam Bajuri. Imam Bajuri termasuk ulama hebat juga. Al-Abqahu yang sangat faqih. Bal zakah, bahkan zakah atau rokok ini qad ya'tarihi, kadang menimbulkan kemungkinan kemungkinan al-wujubu, jadi hukumnya wajib. Ini dororo, kalau ini dororo asalnya in alima al-mujtanibu ad-dororo, karena ini dalam bentuk manzumah jadi diacak kalimatnya. Ini dororo alim al-mujtanib, tapi kalau nak maksud murad in alimal mujtanibu ad-dororo, jadi in alima bisa berkemungkinan menjadi wajib in alima jika mengetahui. Siapa yang mengetahui al-mujtanibu, yang menghindarinya atau yang tidak merokok ini tadi ad-dororo. Kalau seandainya tidak merokok malah dia timbul mudarat, beralih jadi wajib untuk dia dewek. Tapi waqat taji'u, dan terkadang rokok itu mendatangkan hukum haram fil bazli, di dalam penyerahan, penggunaannya. Maksudnya apa? Menyerahkan bima dengan harta, yahtaju yang dibutuhkan. Harta ini dibutuhkan untuk apa? Nafaqatal iyali, untuk menafkahi keluarga, tapi disalahgunakan untuk beli rokok, berubah jadi haram. Ala syira'ihi, untuk dibelikan rokok. Liza, sebagaimana keterangan al-mazkur yang telah disebutkan. Haza tamamu kalamil Bajuri, ini adalah keterangan yang sempurna, kesimpulan akhir daripada pendapatnya Imam Bajuri. Wa wafaqathu, dan setuju dengan pendapatnya Imam Bajuri. Firqatul a'immah, sekelompok daripada para imam, paminhum, di antara mereka yang setuju dengan pendapatnya Imam Bajuri adalah tilmizuhu, muridnya dewek, Al-Alama Abdul Hamid, yaitu Syekh Al-Alama Abdul Hamid fi Hawasyit Tuhfah, di dalam kitab hasilnya Tuhfah,
wa kulluhum, dan mereka semua itu zurut batin manifah, adalah ulama-ulama yang memiliki derajat yang tinggi. Jadi Syekh menerangkan di dalam kitab Irsyadul Ikhwan ini, ulama-ulama yang mengharamkan, ulama-ulama yang membolehkan, ulama-ulama yang menghukum makruh, ini semua beliau ambil, beliau kutip dari pendapat-pendapat ulama-ulama yang memang luar biasa keilmuannya, memang berkaliber, bukan ulama kaleng-kaleng. Jadi di sini kesimpulannya apa? Kata beliau dalam syarahnya, wa ba'da ma ra'aitu, maka setelah keterangan-keterangan ra'aitu yang aku lihat, kata Ihsan, al-khilafah, tentang khilafiyah bainahum, di antara para ulama, fi amrihi, dalam perkara rokok, wa hasilu kalamihi, maka kesimpulan daripada uraian pendapat-pendapat mereka, kultu, maka aku simpulkan, kata Isa, al-mu'tamad, pendapat yang paling tinggi, pendapat yang paling unggul, annahu aisyurbut dukhon, bahwasanya menghisap rokok makruhun, hukumnya makruh. Kama yakulu, sebagaimana keterangan Al-Bajuriyu, Syekh Al-Bajuri, yang mana beliau ini wafat di tahun 1276 Hijriah. Al-Afqah, ya, seorang ulama yang ahli fikih, ya, sangat ahli fikih, alim fikih. Min kitabil buyu, daripada kitab, ya, daripada bab kitab buyuk jual beli bin Hasyati, daripada kitab hasyiahnya Syekh Al-Bajuri ala Syarhil Ghoyah, atas syarah kitab Ghoyah. Jadi hasyiah daripada kitab Ghoyah wa Takrib, ya. Wa ibaratuhu, ibaratnya itu berarti di dalam kitab tersebut, ya, ba'da zikril qauli bil hurmah, setelah menyebutkan pendapat haram, wahaza, pendapat yang mengatakan haram ini dhaifun, dihukumi, kata beliau, pendapat yang lemah. Kata Imam Bajuri, pendapat yang menyatakan hukum rokok ini haram, ini adalah pendapat yang lemah. Wakaza, demikian juga dhaif, dikatakan pendapat yang lemah. Ini apa? Al-qaulu bi annahu mubah, yang mengatakan bahwasanya rokok itu hukumnya mubah, ini juga pendapat yang lemah. Yang ngatakan haram, ini termasuk pendapat yang lemah. Yang ngatakan boleh, ini juga pendapat yang lemah menurut Imam Bajuri. Wal mu'tamad, sementara pendapat yang paling kuat, annahu makruh, bahwasanya rokok itu hukumnya makruh. Bal qad ya'tarihi al-wujub, bahkan bisa jadi kemungkinan rokok ini bisa menjadi wajib. Kama yu'lamu, sebagaimana diketahui, ad-darara, adanya kemudaratan, bitarkihi, dengan sebab meninggalkannya. Lah biasa merokok, tahu-tahu tidak ngerokok, nah timbul jadi apa? Buyar, lolo misalnya, lesu, nah jadi itu bisa jadi menghukum, bisa jadi hukumnya wajib bila mana ada kemungkinan yang bisa membahayakan tubuhnya kalau seandainya tidak ngerokok. Waqat ta'tarihi, bahkan terkadang juga kemungkinan rokok ini bisa menimbulkan hukum haram, idza kana yastarihi, bila mana rokok ini tadi dibeli bima, dengan harta, yahtajuhu, yang harta ini dia butuhkan untuk apa? Nafaqata iyalihi, untuk menafkahi keluarganya. Lau tayaqqana dararuhu, jikalau dia meyakini tentang kemudaratan daripada apa dia membeli rokok ini tadi. Beras tak terbeli, rokok terbeli. Nah,
Misalkan, yang seharusnya duit ini untuk beli beras, dibeli ke rokok. Laju budak tak makan. Intaha, telah selesai apa yang telah dikatakan Imam Majuri bihasbin dengan membuang keterangan-keterangan selanjutnya. Di sini cuman beliau kutip secara ringkas saja oleh Ustaz. Wa ila talkhisi kalamihi, dan kepada menyimpulkan kalam atau pendapatnya Imam Baijuri, asyara di sini memberikan isyarah an-nazimu, siapa an-nazimu, jadi Syekh Ihsan memberikan isyarah biqaulihi dengan ucapan beliau, balzaka qad yakarihil wujub ini dororo alimal mujtanibu. Balzaka bahkan bisa jadi rokok ini qad yakarihi menimbulkan atau memungkinkan al-wujubu hukum wajib ini dororo alimal mujtanibu, bila mana orang yang menjauhinya atau meninggalkan rokok ini tadi, yang seharusnya dia memang merokok tiba-tiba dan tidak merokok, lanjut timbul mudarat di dalam dirinya. Jadi manzumah yang beliau tulis pada bait ini adalah isyarah daripada kalamnya Imam Baijuri. Wa aslul kalami, adapun asalnya kalam, asalnya manzumah ini, in alima al-mujtanibu at-tororo, jikalau orang yang menjauhi rokok ini tadi, yang biasa merokok terus tinggal ke rokok, dia mengetahui at-tororo kemudaratan dalam dirinya kalau seandainya dia tinggal. Waqat taji'u, dan terkadang datang al-hurmatu hukum haram fil badli di dalam mengeluarkan harta bima dengan harta ihtaja yang dibutuhkan nafkah kotal iyali untuk menafkahi keluarga ala syirarihi ketika dibelikan rokok. Harta yang tadi dibelikan rokok, seharusnya untuk beli beras malah dibeli ke rokok. Lahzal lizal marfuri, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan minat dukhoni al-masyhur. Jadi dua bait ini adalah isyarah, Syekh Ihsan memberikan isyarah dengan melampirkan dua bait ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Baijuri. Hadza tamamu kalamil Baijuri, dan ini adalah sempurnaan daripada kesimpulan daripada semua pendapatnya Imam Baijuri. Wa wafaqathu, dan setuju dengan pendapatnya Imam Baijuri firqatul a'immah, sekelompok daripada imam-imam, para ulama, ada sekelompok daripada ulama, minhum di antara mereka adalah tilmizuhu, muridnya dewek, tilmizuhu, muridnya al-Baijuri, Imam Baijuri, yaitu al-alamah Syekh Abdul Hamid fi Hawashi Tuhfah, yaitu al-alamah Syekh Abdul Hamid bin Hasan Asy-Syarwani, pastinya tuh Syekh Abdul Hamid bin Hasan Asy-Syarwani di dalam Hawashi Tuhfah, di dalam kitab Hasan Tuhfah. Aisuna qala, di saat beliau mengutip kalam syaihi, pendapat daripada gurunya Imam Baijuri, allazi aksaruhu, yang mana kebanyakan daripada nukilannya atau kutipannya, ma qaddamtuhu, keterangan yang telah aku sebutkan dahulu, kata Syekh Ihsan. Ba'da an-naqala inna fi qauli Rasyid, sebagaimana setelah an-naqala, setelah perkataan inna fi qauli Rasyid. Nah, inna fi qauli Rasyid, pendapat Ar-Rasyid al-marra an-nazaran, sebagai bentuk alasan. Jadi sudah ada keterangan dari Syekh Ar-Rasyid yang sudah aku sebutkan di bab yang lalu. Bisa. Dan nazaron, tapi di sini ada catatan, catatan yang harus diteliti, catatan yang harus dibahas. Dalam arti ini, hukum haram itu tidak baca, bisa jadi boleh itu tidak baca, langsung derajatnya dari haram ke boleh itu tidak baca. Harusnya haram makruh dulu, turun derajatnya ke makruh baru ke boleh. Kok langsung ke boleh itu berarti melangkah. Qala, saya mengatakan wa yakfi, cukuplah
Biman'i ibahadihi, di dalam mencegah kebolehan rokok. Mujaradul khilaf ini adanya khilaf yang kuat fi hurmatihi, di dalam mengharamkan rokok. Khilafiyah masalah rokok ini, yang mengharamkan rokok ini bukan sedikit. Bukan sedikit ulama yang mengharamkannya ini. Dan ulama-ulama yang hebat juga, ulama-ulama yang mumpuni ilmunya, yang luar biasa ilmunya, kealimannya. Mereka menghukumi rokok haram ini luar biasa, banyak sekali. Nah, tidak baca tiba-tiba langsung nak boleh, itu tidak baca. Berarti dia paling tidak, kalaupun tidak haram ya makruh, tidak langsung turun derajat jadi boleh. Jadi pendapatnya Imam Abdul Hamid ini sesuai atau cocok dengan pendapat gurunya, yang mana menghukumi makruh. Dan bisa berubah hukum makruh ini tergantung sikon. Kalau dia uang yang digunakan untuk beli rokok ini adalah uang untuk nafkah keluarga, maka dihukumi haram. Kalau seandainya dia tidak merokok dan dia mengetahui bahwasanya kalau seandainya tidak merokok akan menimbulkan mudarat pada tubuhnya, maka ini bisa jadi wajib. Zurul batin munifah, yaitu mereka para ulama yang memiliki derajat munifatin yang tinggi. Wa minhum asyarqawi qad nazarahu fi kalamil qalyubi ay bahasahu ila akhiril manzuma. Dan minhum, dan di antara mereka ulama, yaitu ada juga asyarqawi, Imam Syarqawi. Qad nazarahu, sedikit beliau membahas tentang masalah rokok ini fi kalamil qalyubi, pada pendapatnya Imam Qalyubi, ay bahasahu, maksud nazara itu artinya membahas tentang pendapat beliau. Aminhum, di antaranya lagi para ulama fil fatawi Syekh Al-Qurdi, di dalam fatwanya Syekh Al-Qurdi. Wa zahiru fit dukhani al-muraddad, yang jelas, yang tampak pada masalah dukhon, pada masalah rokok ini al-muraddadu, yang diselisihi hukumnya. In arada, jikalau ada efek samping tadi atau eksternal, allazi yuharrimuhu yunsabul insan, yang mana faktor ini bisa menyebabkan rokok itu menjadi haram, yang dinisbatkan kepada seseorang, qad yutiruhu, seperti halnya bisa membahayakan dirinya, fi badnin, pada badannya, ghairihi haramun, maka dihukumi haram. Waqad qala Al-Ghazali, bahkan Imam Al-Ghazali Al-I'lam yang sangat alim, bitahrimil asal, Imam Ghazali pun mengharamkan madu. Nah, bayangkanlah, Imam Ghazali mengharamkan madu, tapi bagi siapa? Alal mahrum, bagi orang yang mempunyai penyakit mahrur. Penyakit mahrur ini bahasanya apa ya? Gampang panas, nah. Tubuhnya gampang panas. Aqarruhu alaihi, yang mana ditetapkan alaihi padanya, summafkir, lalu berpikirlah. Nah, di sini sarannya, waminhum, dan di antara mereka para ulama yang menghukumi makruh, yaitu Asy-Syarqawi. Syarqawi ini siapa? Syekh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi, yang mana beliau ini wafat di tahun 1230 Hijriah. Qad nazarahu, beliau sungguh telah meneliti pendapat yang sudah diketahui, mengkauli di antaranya wa fi kalamil Qalyubi, tentang pendapatnya Imam Qalyubi. Imam Qalyubi kan katakan haram rokok ini. Ai bahasahu, membahas, meneliti. Tafsirul liqaulihi nazar. Jadi ai bahasahu ini adalah tafsir atau penjelasan daripada ucapan Syekh Ihsan nazarahu. Jadi nazarahu yang dimaksudnya membahas, meneliti.
Faqala, maka Syekh Sarqawi mengatakan ba'da naqlihi, setelah menukil pendapat qaulal Qalyubi, pendapatnya Imam Qalyubi bi hurmatihi, dengan sebab haramnya rokoknya tadi, lima maros sebagaimana keterangan yang telah lewat, annahu yurisu at-tarahil wa tanafus. Kata Imam Qalyubi kan diterangkan sebelumnya apa? Rokok itu bisa menyimpulkan apa? Relaksasi pada tubuh, apa ngeplay. Untuk beliau. Qala, maka di sini beliau meneliti, beliau menjawab, Imam Syarqawi, fihi wa fihi, pada pendapatnya Imam Qalyubi ini nazar, ada catatan penting. Bal huwa makruhun, bahwasanya apa? Rokok ini baca sampai hukumnya haram. Bal huwa makruh, hukumnya makruh, tidak sampai ke taraf haram. Naam, yo, bagi siapa man ghalaba husulut darar al-mazkur haruma alaihi. Makruh, tapi bisa jadi haram bila mana atas orang yang bila mana dia menghisap rokok bisa menimbulkan bahaya pada tubuhnya. Walakin la yakhtasu bizalik, akan tetapi kekhususannya ini, kekhususan mudarat ini tidak berlaku untuk uang umum, hanya untuk dirinya saja hukum haramnya. Bal asalun, bahkan kata beliau Syekh Asy-Syarqawi, asalun nahli, madu dari lebah, madu. Allazi akhbarallahu bi annahu syifa, yang mana di situ Allah mengkhabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya madu itu adalah obat, ya kan? Allah kabarkan madu itu adalah obat, tapi tidak semua orang. Kan itu. Ada ketika seseorang itu minum madu malah menimbulkan mudarat pada tubuhnya. Syifa'un min kulli da'in, situ padahal Allah menerangkan bahwasanya madu itu bisa menjadi obat dari segala penyakit. Wa minhum, dan di antara mereka pula yang menyatakan hukum makruh bil fatawi Syekh Al-Qudri, yaitu di dalam fatwanya kitab fatwanya Syekh Al-Qudri. Syekh Al-Qudri siapa? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Beliau ini yang mempunyai kitab apa? Sahibul kitab ini Al-Fawaid Al-Madaniyah. Wafatnya di tahun 1194 Hijriah. Ulama besar juga. Aisukola, yang mana beliau mengatakan mulakhasat secara ringkas wazahiru fid dukhani al-muradat, bahwasanya yang jelas pada hukum rokok yang mana al-muradat, muradatnya artinya al-mukhtalafa fihi, yang diperselisihkan hukumnya, in arada, jikalau in arada ada efek samping yang memudaratkan, in arada allazi yuharrimu yunsabul insab, bila mana ada efek mudarat, maka dihukumi haram bila mana yang dimaksudkan kepada seseorang qad yudiruhu, yang membahayakan dirinya, fi badanihi, min aklihi, fi badanihi ghairihi, baik pada badannya maupun akalnya. Fahuwa haramun, maka jadi hukumnya haram. Jadi kalau qaul mu'tamad, pendapat yang paling tinggi dan paling unggul, hukum rokok itu makruh li zatihi. Bisa jadi haram bila mana ada efek samping yang menimbulkan bahaya pada akal maupun tubuhnya. Waqad qala Al-Ghazali, di sini beliau kiaskan sama seperti madu tadi. Tidak galau-galau wong bisa menjadikan madu itu sebagai obat. Ada wong-wong yang ketika minum madu, mengkonsumsi madu malah menimbulkan mudarat pada tubuhnya. Waqad qala, dan sungguh Al-Ghazali telah berkata, al-i'lam, yang mana Al-Ghazali ini al-i'lam, orang yang sangat alim, bi tahrimil asal, beliau mengatakan hukum apa madu ini haram. Lapat asal itu disukun sin, dengan disukun huruf sinyo asli, asalnya asalun. Allazi fihi syifaun, yang mana
di dalam madu ini terdapat syifa, terdapat obat binasil Quran dengan penjelasan Al-Quran. Kalau di nas Al-Quran jelas-jelas ya. Madu itu bisa menjadi obat. Nah, haram ini bagi siapa? Alal mahrur. Mahrur ini siapa? Man tabi'ahu harrah. Yaitu orang yang min taba'i'uhu harrah. Yang bawaan dia itu selalu panas, kukunya itu panas. Cocok kalau minum madu. Bahkan kalau kata wong dingin itu budak yang belum umur setahun itu tidak cocok kalau dikonsumsi madu. Tapi kalau setelah setahun bagus. Kaza sebagaimana keterangan fil Mudabigi yang dikatakan oleh Imam Mudabigi ala Fathul Mu'in di dalam kitab Fathul Mu'in. Aqarruhu alaihi tetapkanlah olehmu pendapat ini sumapkir lalu kemudian berpikirlah anta fi takminih fihi dalam masalah rokok ini takmilatan berpikirlah secara sempurna. Wasarruhu dan para ulama menjelaskan bihurmati tanawulitin. Ulama menjelaskan ada kiasan lagi dengan haramnya mengkonsumsi tanah liat. Alaman bagi orang yang turuhu yang membahayakan dirinya. Waqad yu'radu ma yubihuhu akan tetapi kehukuman haram ini bisa berpaling menjadi mubah. Bal yasiru masnunan bahkan bisa berubah menjadi sunnah. Yang tadi haram jadi boleh, setelah boleh jadi sunnah pula. Kama iza ustu'mila jikalau tanah liat ini dipergunakan untuk pengobatan atau tim medis. Tanah liat ini bisa digunakan untuk obat. Haitsu akhbarat tabibun sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh tim medis bi annahu dawaun li illatihi bahwasanya tanah liat ini bisa menjadi obat bagi penyakitnya. Allati syuriba li ajli yang mana sakit tanah liat ini tadi dijadikan apa? Diseduh, nah, jadikan pecah kopi. Syuriba li ajli untuk menyembuhkan penyakit, tapi atas arahan tim medis, bukan asal-asalan. Au ulima zalika bitajribati atau khasiatnya ini tadi diketahui dengan sebab adanya eksperimen, adanya percobaan. Oh ya, kemarin sembuh gara-gara minum tanah liat. Faqad sarahu aidon dan ulama juga menjelaskan sebagaimana seperti halnya tanah liat bihilit tadawi dengan halalnya menggunakan obat, berobat bisa irin najasati dengan semua najis. Halal berobat dengan najis. Al-muttafaqu ala hurmati yang mana najis ini telah disepakati keharamannya. Ala hurmati tanawuliha ma'ada sorpul khamri selain daripada najisnya khamr. Jadi ada seorang tim medis ngatur memang benda ini najis tapi bisa menyembuhkan penyakit ini dan memang penyakit ini bisa sembuh dengan najis ini. Memang betul-betul akurat misalnya. Ini boleh. Catatannya macam itu. Selama bukan khamr pada najis itu. Jadi balik-balik tergantung situasi dan kondisinya. Wahai suqala antilikal awarid dan tidak adanya efek samping ini, kalau seandainya semua efek samping ini tidak timbul, bahwa makruh maka hukumnya menjadi makruh. Lama soroha bihi Ibnu Hajar sebagaimana keterangan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar fi maudhi'i tufatihi di dalam kitab tufahnya anal khilafah bahwa sesungguhnya khilaf. Nah ini ada kaidah ya. Annal khilafah al-qawiyah bahwa sesungguhnya khilaf yang kuat, perselisihan yang kuat bil hurmati pada suatu benda yang dihukumi haram yufidu maka bisa memberikan faedah turun bisa menjadi hukum karohah,
bisa menjadi hukum haram. Jadi ada satu benda, para ulama sebagian besar menghukuminya haram. Kata Imam Ibnu Hajar, para ulama menghukuminya haram. Bisa turun derajatnya menjadi makruh. Wa yanzilu manzilatan nahyi al khas ghairul jazi. Jadi turun derajatnya menjadi makruh. Jadi karena keharamannya ini tidak lazim, tidak menetap. Ya, karena rokok ini kan tidak kati di dalam nas Al-Quran maupun hadis. Tapi dikarenakan sebagian ulama meneliti, menggali hukum masing-masing, maka sebagian besar berpendapat haram, sebagian besar berpendapat ibaha. Nah, ulama yang tengah-tengah, yang ngembek sikap tawasud, sikap tengah-tengah, yo dia tidak haram, yo dia tidak boleh, tapi balik ke makruh. Jadi hukum yang diperselisihkan ulama dalam sesuatu yang dihukumi haram kebanyakan oleh para ulama itu turun derajatnya menjadi makruh, bukan langsung boleh tapi makruh. Faqad saraha al-Jamal al-Ramli bi itlaqil karaha. Bahkan Imam Jamal menjelaskan, Jamal al-Ramli menjelaskan bi itlaqil karaha, mutlak makruh. Wa yanzilu manzilatan nahyi al-khas ghairal jazim nahu saumi. Dan turun derajatnya larangan yang khas ghairul jazim yang tidak tetap keharamannya, contohnya apa, seperti apa, saum bawang putih anaihu yang masih mentah, makruh li zatihi hukumnya kan. Jadi dikiaskan hama seperti bawang. Kenapa? Ketika dikonsumsi menimbulkan bau tak sedap. Nah itu juga para perokok ini, kapan dia merokok itu, bagi yang tidak merokok kan alergi. Tercium ababnya itu kan, tidak lemak. Nah itu juga bawang putih yang masih mentah terus dikonsumsi. Fahaza kaza wa a'lam. Maka ini keterangan ini, bagaimana telah disebutkan bahasa Ihsan, wallahu a'lam, apa dawa as-Samarani fi risalatihi, dan keterangan ini juga telah dijelaskan oleh Syekh Dahlan As-Samarani fi risalatihi di dalam kitab risalahnya Tazkiratul Ikhwan.